Shalom, we welcome you, Royals. Church is a family, and we are all one kingdom family. In this family, we prepare Sunday service. Ibadah merupakan hal yang esensi dalam komunitas ini, karena dalam ibadah kita bisa mengalami perjumpaan dan menyadari kasih Allah yang begitu besar lewat pujian penyembahan dan doa-doa yang dinaikkan, serta pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, panggilan beribadah bukan hanya sekedar ajakan yang baik, tetapi merupakan kehendak Allah. Ibrani 10 ayat 25 berkata, "Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan peribadatan. Marilah kita giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat." So, coming to Sunday service is not a burden, it's a blessing. This is one of the greatest blessings for you and your family. In this family, we prepare the worship. Kita semua diciptakan dan dipanggil untuk menjadi penyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Worship is more than just a song. Penyembahan adalah suatu ekspresi ucapan syukur yang keluar dari hati dan kehidupan kita atas keagungan dan kemuliaan Tuhan yang telah memberikan segalanya yang terbaik untuk kehidupan kita melalui pribadi Kristus Yesus. Royals, apapun yang terjadi, let us worship Him at our best through our lives for His glory, because there is power in worship. In this family, we prepare the music. Musik bukan hanya soal nada, chord, maupun harmoni. Lebih dari itu, musik merupakan persembahan dari hati. Di setiap minggu, kami tidak hanya mempersiapkan sebuah aransemen yang indah, tapi kami juga mencurahkan hati kami di setiap melodi yang kami mainkan. Karena musik bukan cuma sebuah seni, tapi melainkan sebuah panggilan dari Tuhan. Music is God's gift to help us worship Him in spirit and truth. In this family, we also prepare the kids. Yes, karena rangkaian ibadah bukan hanya untuk orang dewasa, tetapi juga untuk anak-anak. Mari kita latih anak-anak kita untuk datang kepada Tuhan dan beribadah secara teratur setiap minggunya. Sebab Yesus sangat mengasihi mereka. Di matanya, anak-anak bukanlah pengganggu. Malahan mereka mendapatkan tempat di hati Yesus dan ada dalam rencana Allah. So, dengan membawa anak-anak ke gereja, kita sedang membawa mereka kepada pengenalan akan Tuhan dan kebesaran kasih-Nya. Let us train up the kids in the way they should go. Even when they're old, they will not depart from it. We're called to prepare our hearts and minds for what God has for us today. Get ready to get those, Royals. And these are... From our hearts to yours. Muji-muji Tuhan, mari bangkit berdiri yuk, come on! Hey, hey, hey! Yesus, Kau perisai dalam kuasamu sanggup menghancurkan kutuk. Kau kalahkan maut dan taklukkan dunia. Ku bersorak serukan Kau yang terhebat. Let's go sing! Kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Kau selamatkanku dan tebus dosaku. Juru selamatku yang bertahta selamanya. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup dan bertahta selamanya. Di dalamku Kau terhebat. Ku bersorak tinggi
bersorak-sorai sebab Dia Tuhan yang hebat. Amin. Saudara bersyukur punya Tuhan yang hebat. Kasih tos kanan kiri, katakan, aku bersyukur punya Tuhan yang hebat. Amin. Mau bersyukur lebih lagi siang hari ini, saudara? Bahkan firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Kristus. Mari bersyukur, Engkau setia Tuhan. Come on Royals, mari nyanyikan bersama-sama dengan imanmu. Biar pujian yang sederhana ini Tuhan, kami panjatkan yang terbaik dari hati kami. Amin. Come on Royals. Di setiap masalah yang ku alami, mari katakan, ku tahu Engkau Tuhan yang selalu sertai menjalani. Di setiap rencana yang Kau siapkan, ini iman kami Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu sertai tiap langkahku. Ku percaya pada semua janji-Mu, ini iman kami Tuhan. Bersamaku selamanya. Mari bertepuk tangan, naikkan ucapan syukur-Mu. Syukur atas kasih setia-Mu di setiap nafasku, di setiap waktuku, di sepanjang hidupku. Mari bermazmur bagi Dia. Mazmur memberikan hidupku, melayani-Mu selalu. Engkau Tuhan Yesusku, dan ku angkat tanganku. Kami bersyukur, ku bersyukur. Kamu nyanyikan lagu ini dari awal Royals. Di setiap masalah yang ku alami, ini iman kami Tuhan. Biarkan aku sendiri menjaga. Terima kasih Tuhan. Di setiap rencana yang Kau siapkan, ku tahu Engkau Tuhan yang selalu sinari tiap langkahku. Ku percaya pada semua janji-Mu. Mari berjalan bersama Dia. Bersamaku selamanya. Ku bersyukur atas kasih setia-Mu di setiap nafasku, di setiap waktuku, di sepanjang hidupku. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Mari layani Dia, melayani-Mu selalu. Engkau Tuhan Yesusku, dan ku angkat tanganku. Haleluya. Mari kasih tepuk tangan di atas kepala, sebab Dia Tuhan yang setia, selalu baru kasih-Nya setiap pagi. Amin. Come on Royals, nyanyikan. Amin. Di setiap, mari nyanyikan pujian ini. Ini isi hati kami Tuhan. Kami berikan hidup kami, melayani-Mu selalu. Engkau Tuhan Yesusku, dan ku angkat tangan. Come on Royals. Ku bersyukur atas kasih setia-Mu di setiap nafasku, di setiap waktuku, di sepanjang hidupku. Ku bermazmur memberikan hidup.
Silakan duduk saudara. Sebentar kita akan diberkati oleh kesaksian storyteller Baiko LG. Kami persilahkan berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Ya, thank you Vanes sudah dikenalkan. Ini bukan tentang seorang Elgi Mulyono usia 45 tahun. Tapi ini tentang satu nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yang menyertai, yang bahkan mengajari saya selama 6 bulan terakhir ini. Sekarang sampai proses selanjutnya penyembuhan saya. Biasanya saya itu 5 kali renang tanpa berhenti, saya nggak pernah capek. Tapi pas Desember kemarin, itu 3 kali aja kerasa capek. Saya ini dari keluarga dokter, ayah saya seorang dokter meninggal karena serangan jantung dan adik saya dokter jantung. Oleh adik saya dibilang kamu harus CT scan kardiak. Saya lakukan itu di Penang. Sampai di Penang ternyata dokter bilang kamu nggak bisa CT scan karena kalsium skormu tinggi 1200, normalnya 0. Bisa ditampilkan akhirnya ya ini punya saya menyeluruh sampai bawah. Akhirnya kamu mau di-ring, kamu gak bisa di-ring, kamu harus bypass. Perasaan saat itu saya ngerasa, aduh Tuhan, kok semudah ini bisa terjadi separah ini. Saya gak mau kejadian kayak ayah saya di bypass. Saya tahu selama dia ngalaminya. Akhirnya di situ saya di titik terendah saya, itu saya dikuatkan oleh teman-teman seiman saya. Makanya perlu ikut komsel juga, di situ kita bisa saling mendoakan. Dari situ saya ada saudara istri, dia telepon, dia menguatkan saya begini. Tuhan sucikan dan untuk peralatan dokternya maupun dokternya di dalam namamu. Tapi hamba-Mu percaya masih ada mujizat. Kalau engkau mau melakukannya, ibarat membalikan telapak tangan. Itu akhirnya membuatkan iman saya. Akhirnya udah cari second opinion. Saya tanya informasi di terbaik di Asia di mana? Ada di Kinabalu. Ternyata orang dokter sana bilang terlalu berisiko kalau kamu ke sini. Akhirnya saya ke dokter terbaik yang ada di Jakarta. Oleh dokter Jakarta, dokter jantung Jakarta, dia berdiskusi dengan adik saya, dibilang ini masalah susah, cuma lihat aja nanti pas saat kenyataannya. Ternyata itu membuat saya down. Akhirnya pikir ya udah pulang dulu deh ke Surabaya. Di Surabaya lewat perkumpulan dokter jantung Indonesia, adik saya dapat informasi ada satu profesor, dia mampu melakukan ini, kamu cukup dengan di-ring. Itu puji Tuhan banget, saya ngerasa oh dari risiko saya harus bypass, akhirnya saya cuma di-ring. Cuma masalahnya satu, duitmu harus gak ada serinya. Karena ini dokter langganannya presiden. Jadi mau gak mau ya kamu harus siap. Akhirnya kata yaudah saya jalan dulu. Saya sampai ke dokter ini di Jakarta, dia bilang jangan ada dalam pikiranmu plak itu bisa dikurangi. Bertambah iya. Kalau mau tetap kamu harus minum obat dan jaga kesehatan. Nah, dan dia bilang ini biayanya berapa dok? Ini kurang lebih 1 Alphard. Bisa lebih dia bilang. Ya oke kamu ajukan asuransi. Nah beberapa hari sebelumnya saya itu baca buku itu mengecilkan plak pembuluh darah dengan gaya hidup yang sehat, dengan makanan yang sehat. Dan dokter yang menulis buku itu ada juga di Jakarta. Akhirnya saya pikir ya udah ke dokter itu juga. Saya tanya, begitu dokter itu lihat hasilnya, aduh kamu ini harus masuk segera ke rumah sakit. Kamu nggak bisa, ini harus masuk. Besok kamu pergi. Nah saya kebesokannya saya itu melihat penyertaan Tuhan begitu nyata. Jadi itu pas hampir persimpangan di dalam tol di taksi itu lurus ke dokter yang buku tadi saya bilang dokter B ya.
yang ke kiri itu ke dokter yang Alphard itu. Yang dokter B ini saya tanya waktu itu, biayanya berapa dok? Kurang lebih 1 Innova. Kamu kena. Oke. Nah, ketika itu telepon berdering dari pihak asuransi. Puji Tuhan sekali saudara. Saya ngerasakan, Pak selamat, semua biaya senilai Alphard ditanggung semua. Puji Tuhan banget. Saya ngerasakan itu. Nah, di dunia kedokteran Indonesia khususnya selalu ada kata gini, karena saya dari keluarga dokter, makanya saya tahu ada harga, ada barang dan kualitas. Nah, kalau di saudara disuruh milih antara Alphard sama Innova, siapa pilih Innova? Bisa angkat tangan? Innova. Siapa pilih Alphard seperti saya? Ya. Itulah manusia. Terus terang, tapi tuh cara Tuhan bekerja, ya saya bilang unik sekali yang nggak terpikir kalau mata itu jadi satu perjalanan besar yang Tuhan lakukan di dalam hidup saya. Ketika itu Tuhan membuat saya tenang karena saya segera harus putuskan. Akhirnya Tuhan harus gimana? Saya berdoa, Tuhan membuat saya tenang. Saya berdoa. Satu kata dalam hati saya, itu Tuhan berkata sepakat. Karena ternyata selama ini saya sama istri itu sering tengkar gitu, karena nggak sepakat gitu. Makanya betul kata firman Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam namanya, Tuhan hadir. Jadi akhirnya ketika itu saya sepakat, saya tanya ke istri, gimana? Ya damai sejahteranya ada di rumah sakit yang Innova. Ya secara pikiran kan begitu. Akhirnya saya bilang, ya sudah kita sepakat ke rumah sakit B. Masalahnya asuransinya sekarang. Pihak asuransi bilang gini, Pak, Bapak batalkan yang Innova sekarang untuk dapatkan yang Alphard, batalkan yang Alphard untuk dapat Innova. Nggak salah Pak, cuma orang bodoh aja yang lakukan itu. Kata kayak itu saya pikir, ya bodoh juga ya, benernya ya pikirnya. Tapi ternyata Tuhan lakukan di situ. Setelah saya siuman, saya baru tahu ternyata rumah sakit ini mengembangkan teknologi baru namanya DCB. Jadi dia tidak menggunakan ring. Ini perkembangan teknologi di dunia kedokteran jantung yang terbaru. Tidak semua rumah sakit bisa, itu pun hanya ada di Jakarta. Jadi dia memasukkan obat ke dalam pembuluh darah jantung dan di situ menguraikan plak yang ada dan membuat pembuluh darah jantung itu bertahan, tidak terjadi plak lagi. Jadi akhirnya saya baru mengerti sekarang perjalanan yang saya lewati dari saya harus bypass, turun lagi ke ring. Ternyata saya nggak perlu di ring. Jadi akhirnya kalau di ring saya bisa minum obat seumur hidup, tapi di sini Tuhan lakukan itu yang nggak terbayangkan pikiran saya gitu. Makanya ini bisa ditampilkan. Nah, ini ketika saya di DCB. Jadi akhirnya yang bagian atas, ini sebelum dan sesudah. Jadi akhirnya bisa dia. Puji Tuhan, Tuhan lakukan. Jadi makanya di Matius 4 ayat 3 sama 4 itu yang Tuhan taruh di hati saya selama saya melewati perjalanan ini. Mungkin selama ini saya baca itu cuma hanya lewat. Ketika Tuhan dicobai sama iblis, bisa ditampilkan ayatnya. Jadikanlah batu ini roti. Tuhan gak bicara tentang rotinya, bukan masalah mujizat. Bagi Tuhan itu gampang. Tapi justru mujizat terbesar ketika kita hidup di dalam firman itu, kita maka menjadi hidup. Itu yang saya rasakan gitu. Jadi dari 6 bulan ini saya lewati, betul-betul Tuhan lakukan itu. Dan saya baru tahu juga, ternyata dokter yang menangani saya itu, dia juga mengalami penyumbatan jantung sebesar 50%, tapi dengan gaya hidup sehat yang dia lakukan, dia bisa jadi 20%. Itu mematahkan semua dunia kedokteran yang berpikir bahwa plak tidak bisa dikurangi. Dan Tuhan sampai memperhatikan hal-hal kecil juga saudara di hidup saya.
habis dari sana Jakarta saya ke New Zealand. Ketika sampai di sana, itu musim berbuah, buah yang saya butuhkan untuk nutrisi saya, untuk mendukung pengecilan plak ini. Saya pindah ke Melbourne. Di Melbourne waktunya berbuah. Saya berkata ke Tuhan, Tuhan ini bentar lagi dari Melbourne saya mau ke Amerika Latin, gimana? Berbuah enggak? Ternyata ke sana, itu pas waktu saya datang, itu 2-3 hari musim berbuahnya juga. Jadi Tuhan perhatikan. Terakhir, Juni kemarin, saya lakukan check up total. Selama ini kan saya gemuk. Bisa ditampilin mungkin, fotonya ada. Dulu saya gemuk, saya itu menderita fatty liver. Biasanya orang gemuk, itu selalu ada fatty liver. Saya selama ini fatty liver itu pelemakan di hati. Tapi saat kemarin, saya itu ditemukan sampai dokternya bingung. Kamu makan apa aja, kok bisa sampai gak ada sama sekali. Jadi saya ngerasakan justru Tuhan bukan langsung bim salah bim jadi gitu kan. Tapi Tuhan lakukan itu step by step, tiap hari mujizat ketika kita hidup di dalamnya. Justru itulah mujizat terbesar kita. Terima kasih. Ini kesaksian saya. Ada pujian yang memberkati saya, Allah yang setia selama saya melewati ini semua. Puji Tuhan. Amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang sungguh ajaib, saudara. Iya benar Tuhan, kalau Engkau adalah Allah yang sungguh setia dalam hidup kami. Amin. Dalam firman-Mu berkata, bahkan sekalipun aku dalam lembah yang kelam, dalam ketakutan, dalam keadaan yang gak enak, tetapi kami percaya ada gadanan tongkat-Mu yang selalu menghibur aku, Tuhan. Bahkan sengsara saudara pun, Tuhan Yesus tahu seberapa banyak air mata saudara yang keluar. Tuhan tampung di dalam kirbat-Nya. Terima kasih Yesus, kalau Engkau adalah Allah yang sama, Allah yang tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Kalau kemarin Engkau sudah tolong kami Bapak, kami percaya hari ini adalah Engkau adalah Tuhan yang tetap sama sampai selama-lamanya untuk kami. Mungkin kami belum mengerti hari ini Tuhan, mungkin kami belum melihat, tapi kami percaya Engkau adalah Allah yang berdaulat untuk mendatangkan kebaikan. Amin saudara. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau
indah bagimu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Allah yang setia. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang setia Tuhan. Tak pernah Engkau tinggalkan kami. Kami butuh Roh Kudus yang terus menuntun kami Tuhan. Ini kami anak-Mu ya Bapa. Terima kasih. Engkau sang kebenaran dan aku hamba-Mu. Engkau yang menyanggupkan untukku berjalan. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, bukanlah kerja kerasku, namun karena Roh-Mu yang mampukanku. Aku bukanlah milikku, sepenuhnya milik-Mu, Raja yang kudus, kudus, Raja yang kudus. Ku berserah pada Raja yang kudus, kudus. Kekudusan-Mu datang dari-Mu. Glorify your name. Oh, Kau menebus hidup kami. Kau menebus hidupku baru dalam. Kaulah jalan menuju kesempurnaan-Mu. Bukanlah kerja keras kami Tuhan, bukanlah kerja kerasku, namun karena Roh-Mu yang mampukanku. Aku bukanlah milikku lagi, aku bukanlah milikku, sepenuhnya milik-Mu, Raja yang kudus, kudus, Raja yang kudus. Ku berserah pada Raja yang kudus, kudus. Kekudusan-Mu Tuhan melingkupi kami Tuhan. Terima kasih Raja yang kudus, kudus, Raja yang kudus. Ku berserah pada Raja yang kudus, kudus. Kekudusan-Ku datang dari-Mu. Semuanya bagi-Mu Tuhan. Semua karena karya-Mu saja dalam hidup kami. Biarlah semua kembali kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Semua yang ada padaku hanyalah bagi nama-Mu. Ku taat pada firman
bagi namamu Tuhan. Bagi namamu ku taat pada firman-Mu. Kau mulia semua. Hanya bagimu kami mau taat akan firman-Mu. Kau mulia, Kau mulia, Kau mulia, Kau mulia, Kau mulia, Kau mulia. We glorify Your name. Kudus, kudus Engkau Tuhan Yesus. Apapun musim kami Tuhan, apapun keadaan kami Bapa, kami mau taat karena kami percaya Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik. Kami mau belajar Tuhan untuk mengerti akan kehendak Tuhan, karena kami mau mengejar kekudusan-Mu. Namamu Tuhan, namamu besar di atas segalanya. Terima kasih tinggikan namanya, tinggikan namanya. Dia Allah yang baik, Thank you Jesus. Raja yang kudus, Raja yang kudus, ku berserah pada Raja yang kudusanku, datang darimu, Raja yang kudus, Raja yang ku berserah pada Raja yang kudus. Yes, you are kudus. Kekudusanku datang darimu. Thank you Jesus. Ya Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau tidak menuntut kami untuk kudus dengan kekuatan kami sendiri. Kudus dengan kerja keras kami sendiri Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan. Karena Engkaulah yang membuat kami kudus. Engkaulah yang memampukan kami untuk hidup kudus. Kami mengucap syukur kami mempunyai Tuhan, mempunyai Bapa yang begitu mengerti kepada kami. Mengerti kekurangan kami. Mengerti siapa kami. Maka pada pagi siang hari ini, kami meminta Bapa agar firman-Mu boleh menyapa kami dengan manis. Agar firman-Mu boleh menyegarkan jiwa kami. Boleh memperbaharui iman kami yang mungkin sudah lemah. Mungkin digoyahkan kekhawatiran hidup.
Mungkin digoyahkan begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan boleh menguatkan kami. Kiranya Roh Kudus boleh turun ke atas setiap pribadi dari kami. Sehingga kami yang terbatas ini boleh mengerti isi hati-Mu Tuhan. Dan kiranya Injil Kristus boleh mengubah, mentransformasi hidup kami. Agar apa yang kami pelajari bukan hanya kami tahu secara pengetahuan saja Tuhan. Tetapi kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Agar hari demi hari kami dapat berjalan dalam kehendak-Mu, dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Royals. Wah, senang banget ini diberi kesempatan untuk men-sharingkan, membagikan firman Tuhan di tempat ini. Terakhir kali saya di sini kira-kira 4 tahun lalu ya. 4 tahun lalu. Oh, dan itu pun lewat video ya. Masih dari studio COVID yang di bawah. Nah, karena saya melihat begitu banyak wajah yang mungkin baru, mungkin belum kenal ya. Ini siapa ya? Jadi saya mau memperkenalkan, nama saya Peter dan ini keluarga saya. Agak sedikit flex, agak sedikit pamer foto keluarga ya. Nama saya Peter, istri saya Stefani dan kami dikaruniai 2 anak yang sangat lucu, yang sangat menggemaskan. Namanya Elnathan dan Joanna. Nah, Royals, pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk membagikan satu bagian Alkitab, yaitu dari Mazmur. Dan kita akan membukanya bersama-sama, Mazmur pasalnya yang ke-8. Mazmur pasalnya yang ke-8, saya akan bacakan untuk kita semua seluruh Mazmur pasalnya yang ke-8. Mazmur pasalnya yang ke-8, saya akan membacakan untuk kita semua. Nah, buat yang dulu pernah mendengarkan saya khotbah di waktu COVID, saya ada sebuah kebiasaan ya. Kalau seumpamanya kita membuka Alkitab bersama-sama, kita akan menunggu sampai semua dapat membuka Alkitab dengan komplit. Dan siapa yang membuka Alkitab dengan komplit akan mengatakan, udah lupa ya. Yeah! Kita latihan ya bersama-sama. Yeah! Oke. Yang sudah membuka entah Alkitabnya atau e-Alkitabnya ya. Kita akan mengikuti bersama-sama, saya akan membacakan ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian Mazmur 8. Yuk mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita untuk menjunjung tinggi firman Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri untuk pembacaan firman Tuhan ini. Mazmur pasalnya yang ke-8 mulai dari ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit. Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang melampaui dinyanyikan. Dari mulutmu bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau bangun kekuatan lawanmu untuk menghentikan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Mari kita berdoa sekali lagi untuk menyerahkan firman ini kepada Tuhan. Ya Tuhan, singkapkan isi hatimu, biarlah Roh Kudus sendiri yang boleh menerjemahkan apa yang kami tidak mengerti kepada bahasa yang kami dapat mengerti. Beracaralah di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Royals boleh silakan duduk. Saya kan tadi sempat mengenalkan keluarga saya ya.
Saya mempunyai 2 anak. Yang pertama, Elnathan, itu sudah berumur 6 ya. Nah, Royals, Elnathan ini lagi dalam fase yang semuanya. Kalau yang baik, yang dia senangi, yang keren, dia pasti ngomongnya, this is the best thing ever. Barusan hari Rabu ini kami makan di suatu tempat, dia makannya dadar. Dia bilang, Papa ini telur dadar terenak yang pernah aku makan. Agak sakit hati juga ya, saya pernah membuat dia beberapa telur dadar ya. Jadi agak sakit hati juga ya. Tapi udah tahu, dia lagi dalam fase itu, Royals. Dia lagi dalam fase di mana kalau dia menyukai itu, dia akan mengatakan ini adalah hal yang terbaik. Nah mungkin kita sebagai orang dewasa kita merasa itu lucu ya. Namanya anak-anak pengalamannya belum banyak. Namanya anak-anak gak tahu banyak, makanya bilangnya ini adalah yang terbaik. Tapi seringkali bukankah kita di dalam kehidupan, itulah yang kita kejar. Hal yang terbaik, hal yang terindah, hal yang terkeren. Hal-hal yang membuat kita berkata, wow. Ataupun hal-hal yang membuat orang lain melihat kita dan berkata, wow. Maka pada pagi hari ini saya ingin mengupas khotbah ini. Dan saya memberikan judul, silakan slides. Saya memberikan judul, Where We Find Majesty. Hal apa yang kita muliakan di dalam hidup kita, hal apa yang kita junjung tinggi, hal apa yang kita beri tempat kemuliaan. Kenapa saya pakai kata majesty? Karena di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya di sini dikatakan, ya Tuhan, Tuhan kami betapa mulianya namamu, itu dibilang how majestic is your name. Jadi mulia itu sama dengan majesty. Nah, Royal, siang hari ini saya akan ada 2 poin saja ya. 2 poin saja. Tetapi sebelum orang-orang berkata haleluya, banyak sapoinnya. Sapoinnya banyak banget ya. Jadi saya akan pertama membahas di mana dunia memberitahu kita untuk mencari kemuliaan. Di mana dunia memberitahu kita untuk mencari kemuliaan. Yang pertama adalah feelings. Sekarang saya senang semakin banyak orang sudah lebih mengerti tentang mental health. Sudah lebih mengerti dengan kesehatan mental. Dan pentingnya untuk kita mengetahui perasaan kita. Tapi jemaat sekalian, di sini ada sebuah tren di mana banyak orang-orang itu sudah mulai mengatakan apa yang saya rasakan itulah yang mendefinisikan saya. Betul? Apa yang saya rasakan saat ini itulah yang mendefinisikan saya. Wah, saya seringnya marah-marah, jadi saya pemarah. Saya rasanya perasaannya enggak tenang kalau enggak shopping. Jadi ya udahlah, apa daya Tuhan membuat saya seperti ini. Siapa saya, itulah diri saya. Apa yang saya rasakan, itulah diri saya. Dan apa yang saya rasakan, seperti itulah saya akan bertindak. Nah, apakah feelings ini salah ya? Royal, feelings atau perasaan itu dibuat oleh Tuhan ya. Tuhan menciptakan kita manusia dengan perasaan. Tuhan tidak menciptakan robot. Nah, akan tetapi perasaan ini adalah sesuatu yang diciptakan Tuhan untuk memperingatkan kita kalau ada sesuatu yang terjadi di dalam diri kita. Seumpama kita melihat sesuatu yang memang kita senang, kita akan merasa senang. Sesuatu yang men-trigger kita merasa, wah orang itu gimana sih? Padahal orang itu semuanya biasa-biasa aja tapi kita jadi dongkol. Nah, untuk menjelaskan ini, next.
Saya pernah mendengarkan sebuah ilustrasi ini bahwa perasaan adalah seperti lampu dashboard mobil. Lampu indikator dashboard mobil. Kenapa? Karena perasaan itu muncul sama seperti lampu itu muncul dan mengatakan, waktunya isi bensin. Waktunya untuk cek mesin. Nah, Royals bayangin nih sekarang ya. Punya mobil yang begitu canggih. Sampai kalau ada keperluan apa, mobilnya itu langsung jalan sendiri. Wih, kan sekarang zamannya AI itu ya. Mobilnya sudah dilengkapi dengan AI, jadi mobilnya jalan sendiri. Jadi lagi enak-enak pacaran. Yang gimana yang? Mau pergi dinner di mana nih? Indikatornya nyala. Harus pompa ban. Wih, mobilnya langsung belok. Langsung belok ke tukang tambal ban terdekat ya. Untuk mengisi udara. Agak jadi runyam ya date-nya ya. Pacarannya agak jadi runyam ya. Atau lagi family vacation, lagi berlibur dengan keluarga. Kemudian tiba-tiba ada check engine light. Tiba-tiba mobilnya ke sana ke bengkel terdekat. Kan gak enak. Nah, dengan cara yang sama, seharusnya perasaan itu tidak boleh menyetir kita. Lampu indikator itu bukan setir loh. Lampu indikator itu cuma memperingatkan, ada ini loh. Sama dengan perasaan kita diperingatkan, ada sesuatu yang kamu alami yang harus kamu urus. Tapi jangan membiarkan perasaan itu untuk menyetir bagaimana kita berlaku. Ada yang motong langsung, wah. Walaupun hamba Tuhan tapi kebun binatang yang keluar. Ada yang mengalami ketidakadilan, langsung. Marahnya itu kayak gak pergi gereja hari Minggu. Dan bahkan Royals, inilah yang dipakai oleh algoritma sosial media bukan? Apa yang engkau tertrigger secara emosi, itulah yang diberi makan terus. Lagi gak butuh nih, lagi gak butuh beli apa-apa. Wah, dikasih nih TikTok Shop. Wih, murah juga ya, diskon. Boleh lah. Dikasih nih Instagram. Wah, ini kok rasanya perlu ya. Padahal waktu buka HP gak perlu apa-apa. Dari hal shopping sampai hal politik. Lihat, like satu post, langsung dah. Beratus-ratus, beribu-ribu post yang sama, yang akan membuat kita berpikir, oh iya, memang pemimpin ini seperti begini. Memang pemimpin itu seperti begitu dan kita tidak lagi mengecek apakah sumber kita itu benar atau tidak. Dan Royals, yang saya sangat sayangkan ini sudah merambat ke agama, ke kekristenan. Di mana banyak tokoh-tokoh Kristen menggunakan platform sosial media untuk apa? Untuk berdebat. Kalau berdiskusi enggak apa-apa. Tapi kalau berdebat sampai panas, saya rasa itu bukan tempatnya. Sebuah survei tahun ini ya, di US, itu dikatakan begitu banyak young adults itu merasa overwhelmed. Nggak tahan dengan lingkungan yang selalu mengutamakan perasaan. Media sosial yang selalu memprovokasi perasaan tersebut. Mereka merasa lelah akan hal ini. Pit, tapi nggak bisa begitu dong. Perasaan kan itu harus diluapkan. Dan saya ini orangnya memang ya feel gitulah. Kalau saya udah merasakan begini harus dilakukan. Gak bisa di stop-stop. Benarkah? Umpamanya ya, Royals di rumah, suami istri lagi berdiskusi. Berdiskusi tambah lama tambah panas, mulai tambah tengkar. Tambah tengkar, nadanya tambah naik, naik. Kemudian ding dong. Masih dengan marah-marah.
Oh Pak Daniel, apa nggak langsung adem tuh? Apa mungkin, karena saya panas buka pintu. Ada apa sih Pak Daniel kesini? Ada mungkinkah seperti begitu? Pasti langsung adem tuh. Oh iya. Oh silakan. Mungkin agak nyikut-nyikut pasangan ya. Iya silakan masuk. Enggak, kami lagi cuman ngobrol, nggak apa-apa. Oh yang teriak-teriak, anak-anak tadi yang teriak-teriak. Benarkah perasaan tidak bisa dikontrol? Bukan. Kembali lagi perasaan itu adalah indikator. Jadi yang dunia katakan ini salah. Royals. Oh kalau bukan perasaan apalagi yang dunia katakan. Next. Yang dunia katakan adalah apa yang kita dapatkan, yang kita cari ya. Yang kita cari secara status, secara materi. Itulah yang mendefinisikan kita. Budaya sekarang sangat menjunjung tinggi selfie jam 4:30 pagi di gym. #healthy life. Jam 4:30 pagi di gym, jam 8 masih di kantor. #busy working life. Wih, orang lain lihat, wih gila, hebat ya orang ini ya. Kerjanya bagus, dari pagi udah nge-gym. Dan kemudian status yang dulu sebelum bahkan waktu saya masih kecil, status itu biasanya dilihat dari apa sih? Dari mobilnya orang. Sekarang hanya dengan stroller sudah bisa melihat status, benar? Hanya dengan stroller anak udah bisa melihat status. Yang lihat tuh stroller. Itu keluaran terbaru tuh. Maminya jalan, strollernya ikut sendiri. Pakai Bluetooth. Udah bukan cuma mobil lagi, tetapi setiap barang kecil menjadi alat untuk kita menunjukkan ini loh yang saya sudah dapatkan, ini loh yang saya sudah capai. Waktu saya menyiapkan khotbah ini ya, saya iseng menaruh kata majesty di Google Image ya. Yang keluar apa? Yang keluar mobil, yang keluar motor, yang keluar stick golf, yang keluar gitar, parfum, raket padel juga mungkin ada ya. Tapi yang pasti orang ingin mencapai kemuliaan lewat barang, lewat status. Nah yang kita harus mengerti apakah kembali lagi seperti perasaan apakah itu salah? Tidak, sama seperti ini. Apakah kreativitas, kita kerja keras, kita ingin mencapai sesuatu, apakah itu salah? Bukan. Tuhan menciptakan kita untuk bekerja. Tuhan gak bilang, hei Adam Hawa di sini sudah tersedia semuanya, udah angkat kaki leha-leha. Gak ada. Tuhan memanggil kita untuk bekerja. Dan kenapa pencapaian itu merasa enak? Karena itu memang Tuhan rancangannya begitu. Ketika kita mencapai sesuatu, seharusnya mencapai sesuatu yang memuliakan Tuhan. Tetapi di dunia yang rusak ini, di dunia yang jatuh dalam dosa ini, pencapaian itu menjadi pencapaian diri sendiri. Bagian dari rancangan Tuhan menjadi yang utama. Mestinya cuma menjadi salah satu bagian, kerja, pencapaian, kreativitas menjadi yang utama. Ini yang saya junjung, inilah kemuliaan yang saya pegang. Next. Seberapa banyak sih Royals yang kalau ada notif dibiarin aja? Apalagi sekarang sudah dimudahkan, udah ada smartwatch. Ada notif lang tinggal gini. Woi, tinggal gini udah lihat. Oh, ada si ini, ada si itu. Gak cukup hanya di HP saja. Nah, Royals, budaya fear of missing out, mau mengikuti semua hal.
Hal ini tanpa kita sadari, atau mungkin kita sadari tapi kita tidak mau mengakui, itu merusak rancangan awal kita. Sebuah report dari penggunaan kredit card di Amerika Serikat itu mengatakan bahwa 75% dari milenial itu mengundurkan life goals mereka seperti punya rumah, married. Karena apa? Karena utangnya udah terlalu banyak. Masa depan dipertaruhkan untuk sesuatu yang penting saya bisa sekarang. Kan gampang nih sekarang. Sudah semakin dimudahkan untuk kita, cicil. Hal yang begitu mahal, cicil 10.000. Wah, gak terasa. Berikutnya, 20.000. Wah, masa cuma 50.000 per bulan? Bisa lah. Tapi hal itu hanya akan merusak diri kita karena apa? Hal tersebut akan lewat, akan out of trend. Hal yang begitu hot, hal yang begitu ngetrend, pasti akan lewat. Akan selalu ada hal-hal yang lebih baik untuk kita beli. Akan ada status-status yang lebih baik untuk kita capai. Bahkan kalau kita sudah mencapai yang sangat tinggi pun, seperti level CEO begitu, sangat mudah untuk status itu diambil dari kita atau runtuh. Seperti seorang CEO yang menghadiri konser Coldplay. YTTA ya. Kita kejar hal yang kita rasanya kalau kita mendapatkan itu, kemuliaan itu, kita akan komplit. Tapi itu tidak menyediakan kepuasan. Feelings, gain. Dan yang ketiga adalah tempatnya adalah inside. Ini tren yang lebih baru karena feelings ataupun hal-hal yang kita dapatkan itu bisa kita rekayasa. Karena apa? I can be who I wanna be. Saya bisa menjadi orang yang saya pikirkan, saya impikan, saya menjadi orang itu akan terjadi. Mirip-mirip sama khotbah di beberapa gereja. I can be who I want to be. Siapa yang saya ingin jadikan, saya ingin untuk menjadi. Personal branding. Itu menjadi hal yang begitu dijunjung tinggi. Gak cukup untuk satu orang tenar pada satu saat, begitu menurun sedikit, langsung ganti biografi. Langsung ganti hobi, langsung ganti profil. Dan mungkin lebih banyak di barat, langsung ganti pronoun. I am now they, them. You can call me they, them. Mulai tidak relevan sedikit, langsung mencari cara untuk tetap relevan. Nah, kembali lagi seperti feelings, seperti gain, apakah itu salah? Tidak. Kita dibuat untuk menciptakan hal-hal yang baru. Bahkan ada menciptakan nama-nama baru untuk para binatang. Kita diciptakan dalam gambar Allah untuk kita ikut turut menciptakan, Royals. Tetapi yang kita asumsikan karena kita bisa menciptakan hal-hal baru. Karena kita bisa menciptakan hal-hal yang berguna untuk manusia, kita mulai berpikir kita bisa menciptakan diri kita sendiri. Next. Sudah begitu banyak tempat yang memiliki avatar ya. Saya senang main game. Dan di game-game yang biasanya bisa mendesain karakter itu ya. Saya bisa 2-3 jam mendesain alisnya seperti apa, warnanya, warna mata seperti apa.
Karena apa? Itu rasanya keren gitu loh. Ada sebuah proyeksi yang tanpa kita sadari, oh kita mau kalau keren kita seperti ini. Jadi ketika kita diberikan kesempatan untuk membuat avatar, wah langsung mendesain hal yang kita sukai. Sama seperti film yang udah cukup lama 2018, Ready Player One ya. Dimana itu VR dan kemudian orang bisa bebas mendesain diri sendiri. Sampai-sampai pada sekarang sebenarnya secara teknologi sudah sangat memungkinkan untuk mendesain bayi. Sangat sudah mungkin untuk mendesain bayi, udah DNA-nya seperti apa? Wah ini DNA pendek, potong nih. Ganti DNA yang apa? Tinggi. Orang Indo nih, tapi bisa loh anaknya matanya biru. Karena apa? Oh bagian dari DNA ini tinggal dipotong, ganti aja. Gampang banget dengan teknologi CRISPR ya yang sekarang lagi dikembangkan. Cuman karena memang lagi secara etika masih belum bisa, makanya masih belum dikembangkan lebih jauh. Tapi Royals bayangkan kekuatan manusia, kemampuan manusia untuk mendesain kehidupannya sendiri. Semakin lama orang saya lihat semakin memikirkan bagaimana mempresentasikan dirinya di depan sosial media. Apa yang harus dipost, apa yang gak boleh dipost. Kalau dipost salah sedikit langsung dihapus. Filternya kurang bagus. Berusaha menciptakan diri sendiri. Dan itu yang sebenarnya dunia mengatakan, ya engkau bisa melakukan hal itu. Nah, 3 hal ini, Royals, feelings, gain, and insight. 3 tempat ini akan hanya membawa kita kepada kesia-siaan. Sama seperti pengkhotbah bilang, di bawah matahari semuanya sia-sia. Oke, lumayan 100 yang berapa yang mungkin masih ingat sekolah minggunya ya. Di bawah matahari semuanya sia-sia. Dan sebenarnya ini 3 janji ini adalah janji dari iblis yang dikatakan pada waktu awal Adam dan Hawa. Kok bisa? Janji bahwa perasaanku itu bisa dimuliakan. Bahwa apa yang aku lakukan itu yang dimuliakan. Bahwa diriku ini adalah identitas yang dapat dimuliakan. Janjinya iblis apa sih? Makanlah buah ini dan engkau akan menjadi seperti Tuhan. Alias, lu gak butuh Tuhan. Kreasi saja dalam dirimu sendiri, dirasa-rasain aja, engkau akan menjadi Tuhan. Makan saja buah yang Tuhan sudah larang ini. Break sebentar ya, buah ini ya, seringkali saya lihat, apalagi kalau bacain anak-anak Alkitab ya, itu digambarkan sebagai apel lah atau sebagai pear lah. Saya merasa ini sangat kurang tepat, Royals. Kenapa? Karena saya percaya bahwa buah yang ditempatkan pada waktu di Taman Eden itu adalah buah duren. Duh, gak percaya? Buah duren. Jadi di dalam bahasa aslinya ya, itu dikatakan pada waktu Hawa melihat itu, seakan-akan seluruh indranya itu tertarik kepada buah itu. Nah coba, kita lihat ya. Bau, wah udah pasti duren. Secara visual, wah tajam-tajam gimana gitu ya. Dipegang, wah apalagi. Ini menarik, yang lain buahnya lumayan mulus-mulus, ini kok tajam-tajam. Hawa tertarik. Secara seluruh indranya itu tertarik kepada buah itu. Jadi makanya ini teori saya ya, Royals, ini teori saya. Tapi kalau nggak percaya nggak apa-apa, tidak mempengaruhi keselamatan. Tapi buah yang dilarang Tuhan itu adalah buah yang begitu menarik.
Nah, apa sih yang membuat manusia jatuh dalam dosa? Apakah gigitan pertama Hawa? Apakah gigitan pertama Adam? Royals, yang membuat manusia jatuh dalam dosa adalah ketika mereka memutuskan untuk mendengarkan engkau akan seperti Allah. Kenapa bisa begitu? Karena setelah makan kita lihat mereka sadar bahwa mereka telanjang. Waktu sekolah minggu saya dulu bingung banget ini. Bukankah mereka jalan-jalan itu memang gak pakai baju? Bukankah selama hidup mereka sampai pada titik itu, kenapa mereka tidak sadar mereka telanjang? Nah, Royals, yang saya sadari adalah ketika mereka memutuskan untuk mendengarkan sang iblis. Rancangan Tuhan yang sebenarnya mata tertuju kepada Tuhan dan seluruh dunia, seluruh ciptaan itu menuju kepada Tuhan. Saya melihat pohon ini adalah ciptaan Tuhan. Saya melihat diri saya, ini adalah ciptaan Tuhan. Saya melihat binatang ini adalah ciptaan Tuhan. Semua perspektif adalah menuju ke Tuhan. Dari melihat ke atas, ketika manusia memutuskan untuk mendengarkan itu, matanya tertuju kepada diri sendiri. Dari mata yang tertuju ke atas, melihat Tuhan, kemudian tertuju kepada diri sendiri, dan perspektif terhadap Tuhan itu hilang. Makanya bisa sadar mereka telanjang. Kenapa? Baru notice, baru melihat, kok kulitku kayak gini ya? Oh, kok ada lipatan-lipatan kayak gini ya? Semua yang sempurna yang Tuhan ciptakan tetap sempurna, tetapi begitu mata mereka tidak melihat Tuhan dan mereka melihat diri sendiri, disinilah mereka sadar mereka telanjang dan disitulah mereka jatuh ke dalam dosa. Next. Only God in view hits the target, cause eyes inward misses it. Namanya dosa itu, saya rasa banyak Royals yang tahu dosa itu adalah missing the mark. Tidak tepat kepada target. Nah, dengan ini apa yang saya barusan jelaskan, jelas dong. Jelas gak tepat target karena apa? Matanya gak di situ. Matanya tidak pada target. Matanya lebih fokus kepada diri sendiri. Apa yang saya senang, apa yang saya inginkan, apa yang saya mau capai daripada target. Tuhan mau apa dalam hidup saya. Only God in view hits the target, cause eyes inward misses it. Jadi gimana? Bagaimana kita berjalan kembali ke rancangan Allah? Bagaimana kita perlahan-lahan kita menuju rancangan Allah? Di sini kita akan membahas apa yang Mazmur 8 ini katakan tentang di mana kita bisa menempatkan kemuliaan. Next. Kalau dunia yang hancur berkata perasaan itu yang dijunjung tinggi, Alkitab mengatakan, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Perasaan dijunjung tinggi, perasaan membawa kita kepada memuliakan Tuhan. Roma 1 ayat 20 berkata, sifat-sifatnya yang tidak tampak, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat tampak dan dipahami dari karyanya sejak dunia diciptakan. Nah, Royals, kita melihat alam itu membantu kita untuk meriset perspektif kita. Ayat 4 ya, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu. Jari. Pernah nggak Royals pikirkan? Jari Tuhan. Alam semesta dibuat oleh jari Tuhan. Ketika saya naik gunung dan saya melihat begitu hebatnya ciptaan Tuhan. Wah, besar sekali. Itu bahkan belum luar angkasa. Alam semesta dibuat oleh jari Tuhan.
Ketika kita melihat ciptaan Tuhan, itu memberikan kita perspektif yang tepat. Betapa besar, betapa mulia Tuhan itu. Sama seperti Daud. Kita harusnya membiarkan melihat ke alam itu mengkalibrasi perspektif kita. Mengkalibrasi perasaan kita. Ketika kita merasa kita tidak penting, tidak berharga. Lihatlah dan biarlah kemuliaan Tuhan itu membuat kita merasa, I matter. Saya ini penting. Karena saya penting di mata Tuhan. Next. Kalau dunia mengatakan kita harus mengejar sebisa-bisanya, seharusnya kita menyadari bahwa apapun yang kita miliki itu adalah sebuah pemberian. 1 Korintus berkata, sebab siapa yang menganggap engkau begitu penting? Apa yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Apapun yang kita dapatkan, Royals, itu Tuhan yang memberi. Saya terberkati banget dengan kesaksian KLG. Sampai buah, kapan dia berbuah, itu Tuhan pikirkan. Bukan cuma hal-hal yang besar, yang mujizat-mujizat yang besar. Wah, saya disembuhkan. Sampai follow up loh. Buah yang dibutuhkan itu tepat pada waktunya berbuah. Kita tidak usah seperti kata dunia mengejar hal-hal karena Tuhanlah yang memberikan kita apa yang kita butuhkan. Ketika kita melihat alam semesta, semuanya Tuhan yang menyeimbangkan semuanya agar semuanya itu in balance. Bisa terus tetap berjalan. Tetapi di sini kita khawatir tentang besok makan apa, besok pakai apa. Padahal baju di lemari udah 20 biji. Next. Dan ketika kita disarankan oleh dunia untuk mencari apa yang ada di dalam hati kita. What's inside of you? Kita disadarkan ketika seperti Daud ini. Ketika kita melihat ke alam. Kita disadarkan bahwa kemuliaan itu berada di luar dari kita. Pengkhotbah mengatakan semua yang di bawah matahari itu sia-sia. Jadi apa poinnya? Poinnya adalah haruslah kita melihat yang lebih jauh dari matahari. Semua di alam semesta ini sia-sia, jadi kita melihat siapa pribadi di belakang alam semesta tersebut. Karena disitulah kita bisa mendapatkan kemuliaan, disitulah kita bisa mendapatkan esensi dan arti dari hidup kita. Amsal 100 ayat 3 berkata, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kebebasan sejati bukanlah mendesain diri kita seperti apa, mendesain anak-anak kita seperti apa. Tetapi mengetahui bahwa Allah pencipta alam semesta tahu siapa kita. Dan dia bilang, engkau adalah milikku. Mazmur 8 berkata, ya Tuhan, Tuhan kami. Itu adalah sebuah janji. Itu adalah Daud mengetahui sebuah covenant, sebuah janji yang Tuhan berikan bahwa kita adalah milik Tuhan. Nah, sampai sini, Royals, kita mungkin bisa berkata, wah ya keren. Tapi Pip, kamu gak tahu, saya ini sudah sibuk di pekerjaan. Boro-boro ngeliat langit. Sampai rumah aja kadang-kadang gak ketemu anak-anak. Weekend disibukkan dengan keluarga. Jadi kapan saya mau melihat alam semesta yang akan menyadarkan saya terhadap Allah Sang Pencipta. Atau mungkin yang senang hiking, yang senang nature, yang senang alam. Wah, deket-deket Surabaya ini jarang yang bisa megah begitu.
light pollution, polusi cahaya. Jadi begitu keluar, aduh bintangnya enggak kelihatan. terlalu banyak cahaya di kota ini. Jadi harus pergi ke tempat yang jauh. Nah, masa setiap kali saya mau sadar Tuhan itu besar, megah dan mau diingatkan, masa saya harus ke kita deket-deket aja ya, ke Mahameru umpamanya ya. Kita ke Mahameru baru tahu, ya ampun, kita manjatnya aja belum tentu nyampe ya. Apakah yang harus kita lakukan? Nah, pertanyaan saya pada siang hari ini, Royals, adalah seberapa banyak kita membaca kemegahan Tuhan di Alkitab. Seberapa banyak kita membaca kemuliaan Tuhan di Alkitab. Seberapa banyak kita memahami karya-karya Tuhan yang begitu detail, begitu intrinsik di dalam kehidupan orang-orang percaya yang tertera di dalam Alkitab. Seberapa banyak kita membaca Injil. Karena kalau kita pahami, kalau kita mengerti, karya Kristuslah adalah alasan terbesar kita dapat melihat kemuliaan Allah. 1 Yohanes 3 ayat 1 berkata, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Di dalam Kristus. Bukan perasaan yang menjadi kemuliaan. Bukan status, bukan barang. Bukan self-branding. Tetapi deklarasi Allah Bapa, engkau adalah milikku. Dan Tuhan Yesus melakukan itu untuk kita. Dia mencontoh bagaimana hidup sehingga dia bisa katakan, seperti engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Dan dia memungkinkan kita untuk menjadi anak-anak Allah. Karena Ibrani 2 mengutip Mazmur yang sama nih, Mazmur 8. Tetapi yang kita lihat ialah bahwa Yesus untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Itu sama loh dengan kita. Dibuat lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Dan karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Supaya oleh anugerah Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Jadi kemuliaan bukanlah perasaan kita. Tetapi rasa hormat kita, keagungan kita. Kemuliaan bukan grind setiap hari, kerja. It's not grind, but grace. Kasih karunia yang Tuhan berikan. Bukan apa yang kita buat di dalam diri kita sendiri. Tetapi Tuhan yang melabel kita. Tuhan yang menamai kita. Next. Next, satu lagi. This gospel moves us. Menggerakkan kita, perasaan. With the ultimate gift of grace. Hadiah, bukan kita yang mencari. Identity in Christ. Bukan di dalam diri kita, tetapi di dalam Kristus. Saya mengundang pemusik untuk naik dan saya akan menutup dengan sebuah ilustrasi. Mungkin ada beberapa dari Royal seneng basket ya. Kira-kira tahun 2012 ada sebuah peristiwa yang cukup besar buat dunia basket. Khususnya untuk orang-orang Asia. Tahun 2012 itu adalah ketika seorang Asia bernama Jeremy Lin masuk ke NBA. Dan kemudian dia masuk ke NBA, keluar nama Linsanity. Gila, orang ini Asia tapi mainnya hebat banget. Muncul harapan untuk orang-orang Asia yang mungkin, saya gak akan pernah main di NBA.
Tapi muncul harapan karena ada apa? Ada orang ini loh yang bisa masuk NBA, bisa tembus di NBA. Dan pengalamannya pada waktu itu memberikan semua yang dunia katakan seharusnya dia miliki. Dia mempunyai ketenaran, dia mempunyai multi-million dollar contract, berjuta-juta dolar kontraknya. Dia dipajang di cover-cover dari majalah. Tapi hanya dalam beberapa bulan, sorakan-sorakan itu mulai redup. Waktu bermainnya mulai dikurangi. Ada sebuah kekosongan yang Jeremy Lin rasakan. Dia bilang, the fame and money that came from Linsanity was not and should not be my identity. Ternyata dia membiarkan ketenaran itu, uang itu untuk mempengaruhinya. Dan menjadikan identitas dirinya. Sehingga begitu itu ditarik, dia merasa kosong. Dan kemudian dia membagikan bahwa dia mulai ada dua suara yang mulai mempengaruhi dia. Yang satu berkata, prove you still belong in the league, that then you'll matter. Buktikan kamu itu tetap bisa di NBA. Disitulah kamu akan mendapatkan kemuliaanmu. Tetapi suara yang lain yang datang dari Alkitab dan doa berkata, you already belong to me. Engkau adalah milikku. Dia struggle dengan itu, Royals. Dia struggle dengan dua suara itu. Dan dia menyadari betapa nilai dirinya itu begitu erat dengan kesuksesannya di NBA. Dan dia mengingat pertanyaan Tuhan Yesus. What good is it to gain the whole world and forfeit your soul? Apa gunanya kita mendapatkan seluruh dunia, tetapi kehilangan jiwa kita? Pada satu waktu ketika di satu perkumpulan, Lin akhirnya mengakui, only Jesus can satisfy my heart. Hanya Tuhan Yesuslah yang dapat memenuhi hatiku. Dan sejak saat itu, basket menjadi ekspresi dia beribadah kepada Tuhan. Ekspresi dia menyembah Tuhan. Karena dia tahu kemuliaannya bukan pada dirinya, tetapi kepada Tuhan yang memberikan, yang memampukan. Dan bertahun-tahun kemudian, ketika dia mengingat 10 tahun sebelumnya terjadi Linsanity. Sama seperti Mazmur 8. Dia berkata, the God who made the stars is mindful of me. So I'm free to play, serve, and rest. Dia yang membuat, menciptakan bintang-bintang. Dia memperhatikanku. Dia mengingatku. Ayat 5 mengatakan, apakah manusia, apakah kita semua ini sehingga Tuhan mengingat kita. Di situ sebenarnya dikatakan, siapakah manusia sehingga engkau rela datang untuk kita. Bukan hanya mengingat, bukan hanya care, tapi hadir. Dan disinilah Royals, saya dorong. Tuhan siap untuk menerima kita. Kita mungkin terhilang, kita mungkin disibukkan oleh berbagai banyak hal, tapi Tuhan siap menerima kita apa adanya. Mungkin ada minggu-minggu, ada bulan-bulan yang kita cuman pasang tampang di gereja. Oh, God is good, Tuhan itu baik. Tapi disitulah Tuhan hadir. Tuhan menyediakan orang-orang. Tuhan menyediakan orang-orang di kelompok-kelompok kecil kita. Untuk melayani kita. Untuk mengingatkan kita.
apa yang penting itu bukanlah semua ini. Apa yang penting adalah aku mengenalmu. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Saya memberikan 1 menit untuk Royals. Untuk berbicara kepada Tuhan, untuk menyapa Tuhan. Mungkin sudah lama tidak menyapa Tuhan secara pribadi. Tapi saya dorong Royals untuk 1 menit ini. Rasakan tangannya yang terbuka itu. Rasakan tangannya yang terbuka yang siap untuk menyambutmu kembali ke dalam rangkulannya. Siap untuk memperhatikan setiap dari kebutuhanmu. Siap untuk mendengar segala jerit tangismu. Saya berikan 1 menit. Ya Tuhan, Engkau mendengarkan suara-suara anak-anak-Mu. Engkau adalah Bapa yang begitu baik, yang mengerti doa kami sebelum kami mengatakannya. Kiranya doa kami pada siang hari ini menjadi komitmen kami, tekad kami untuk datang kembali kepadamu. Mencari Engkau lewat membaca Alkitab, mencari Engkau lewat doa, mencari Engkau lewat teman-teman gereja kami. Karena kami tahu Engkau tidak berhenti-berhentinya menunggu kami untuk kembali. Tidak berhenti-berhentinya untuk melihat dan hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mendengarkan. Kiranya Roh Kudus sendiri yang boleh menguatkan kami, agar semua kemuliaan-kemuliaan yang ditawarkan dunia boleh menjadi hampa. Ketika dibanding dengan kemuliaan, yaitu menjadi anak-anak-Mu lewat karya Kristus. Kiranya Tuhan sendiri yang memampukan kami. Kiranya Tuhan sendiri yang bekerja di dalam hati kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Thank you Peter buat message yang sangat luar biasa hari ini. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus Royals. Berapa banyak dari Royals yang masih belum mendapatkan perjamuan kudus, bisa angkat tangan. Rekan-rekan Asyir akan membantu Royals untuk mendapatkan perjamuan kudus. Tetap angkat tangan sampai rekan-rekan Asyir melayani saudara. Terima kasih buat rekan-rekan Asyir yang sudah melayani. Mari saya undang Royals untuk berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita benar-benar pahami kenapa kita melakukan perjamuan kudus setiap minggu. Ini salah satunya hari ini dibukakan dengan luar biasa melalui message yang disampaikan oleh Peter. Ketika manusia jatuh dalam dosa, yang dilihat itu adalah kemuliaan diri sendiri, yang dicari adalah kemuliaan diri sendiri, yang diusahakan adalah kemuliaan diri sendiri. Manusia gagal untuk melihat kemuliaan Tuhan. Gagal dengan cara apapun, dari dalam dirinya pun tidak menginginkan kemuliaan Tuhan. Apa yang membuat manusia kembali kepada Tuhan? Ketika Tuhan turun meninggalkan kemuliaannya, datang ke dunia, dia nyatakan pribadinya. Tetapi luar biasanya, Tuhan datang dengan bukan gaya bagaimana dia menaruh bintang-bintang dengan jarinya. Dia datang sebagai hamba. Dia datang dan dia mati di atas kayu salib.
Itulah kemuliaan Tuhan yang sejati. Di mana keadilan Allah tidak dilecehkan, tetapi kasih-Nya dinyatakan secara sempurna di sana. Oleh sebab itu, bagaimana cara kita bisa memandang kemuliaan Allah yang begitu luar biasa? Pandang salib Kristus. Dan ini kita peringati setiap hari Minggu, supaya kita tahu bahwa kemuliaan kita yang sejati ada di dalam pengorbanan Kristus. Mari sama-sama kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, dia mengambil roti dan dia menaikkan ucapan syukur. Dan dia memecah-mecahkan dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan oleh karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Visi kita yang terpecah, yang tidak lagi bisa melihat Allah, disempurnakan lagi, dipulihkan lagi ketika Yesus tergantung di atas kayu salib. Kita bisa melihat betapa mulianya Allah kita. Bukankah roti yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Dia menaikkan ucapan syukur. Dan dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru untuk kamu. Yang dicurahkan untuk kamu. Kita hidup di dalam perjanjian yang baru. Kita hidup bukan untuk diri kita lagi, tetapi kita hidup untuk Kristus. Bukankah cawan yang berisi anggur yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita sama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan ucapan syukurmu pada Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat firman-Mu yang menegur kehidupan kami. Terima kasih juga kami yakin dan percaya firman-Mu bukan hanya menegur kehidupan kami, tetapi firman-Mu juga membangun kehidupan kami, memulihkan kehidupan kami, memulihkan hati kami. Terima kasih buat keberadaan Peter di tengah-tengah kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus bekerja di dalam kehidupannya. Injil kerajaan Allah semakin luas diberitakan melalui kehidupannya. Banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa dimuridkan melalui pelayanannya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya Tuhan. Melalui keluarga ini, kasih, kuasa, serta hikmat Allah Maha Tinggi dinyatakan, dirasakan oleh banyak orang Tuhan. Sehingga membawa banyak orang mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa. Kami percaya Roh Kudus Engkau terus bekerja dalam hati kami. Membawa kami kepada kesempurnaan Kristus. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. Silakan duduk Royals, kita akan sama-sama dengarkan suara gembala. Shalom semua warga kerajaan, masih dalam tema Pursue Holiness. Tetapi firman Allah menjelaskan holiness saja nggak cukup. Harus disertai dengan contentment, dengan rasa puas. Karena cerdas rohani tidak sejajar dengan cerdas keuangan. Nah, saya mau sampaikan 1 Timotius pasal 6 ayat 11 dan 12. Tetapi engkau, but you, O man of God, manusia Allah. Orang yang error itu adalah manusia duniawi. Tetapi kita diingatkan siapa diri kita. Sebutkan dirimu, aku berasal dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Jauhilah semuanya, jauhi itu larikan dirimu. Tetapi kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Di dalam terjemahan The Passion dikatakan, Timothy, you are God's man. So run away from all these errors. Instead, chase after true holiness. Godliness itu true holiness. Justice, keadilan. Faithfulness, kesetiaan. Ini semua adalah buah. Love, hope. Dan juga tender humility. Termasuk meekness. Itu yang harus kita kejar. Dan kalau kita lihat di dalam ayat 12 dikatakan bahwa kita harus bertanding. Bertanding di sini kalau di dalam Alkitab bukan tinju tetapi bergulat, jarak dekat. Rebutlah pertandingan iman yang benar, the good fight of faith. Rebutlah hidup yang kekal. Disuruh mengejar dan disuruh merebut. Semua warga negara kerajaan, kita tahu semua yang kita pegang akan hilang. Semua yang kita bisa lihat akan melayang. Tetapi Tuhan berkata, cari yang kekal. Dalam surat Kolose dikatakan, carilah perkara di atas, di mana Kristus berada, dan depositnya adalah Christ in you, the hope of glory. Roh Kudus adalah roh kekudusan, dan itu memungkinkan kita sebagai man and woman of God bisa melarikan diri daripada segala godaan, daripada segala keinginan duniawi, dan mengejar the true holiness. Saya sampaikan pesan ini, ingat ya, holiness dan contentment. Sebab firman Allah mengatakan dari ayat 5, 1 sampai dengan 10, kita lihat bagaimana ada godaan tentang ingin kaya. Kita ini sudah kaya, kenapa ingin kaya? Ya, seluruh bumi ini adalah miliknya Tuhan. Soalnya mungkin pernah dengar, saya pernah terbang di atas Kalimantan, dan orang di samping saya berkata itu miliknya pejabat keluarga presiden. Dan saya bilang pada dia, sorry ya, semua itu punya papa saya. Dia kaget, dia lihat saya. Apa Pak? Semua itu punya papa saya. Siapa papamu? Pencipta langit dan bumi. Dia bertobat sebelum saya mendarat di Tarakan. Karena itu semua hamba Tuhan tahu, kita sudah memiliki semuanya. Karena dalam Lukas 15 dikatakan oleh Bapa itu, apa yang aku punya, my son, putraku, apa yang aku punya, kamu punya. Jadi tidak usah mengejar yang lain-lain. Kejarlah godliness. Because godliness with contentment is great gain. Ibadah disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Godliness adalah buah daripada holiness. Kiranya kita mendengar firman Tuhan ini, practice holiness and contentment. God bless you. Amin. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Peter Tikoalu, menembuk pendidikan di Universitas Kristen Biola di California, Los Angeles. Wah, terima kasih buat pelayanannya siang hari ini. Saya percaya firman hari ini memberkati kita semua. Bagaimana caranya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Satu kuncinya yang saya juga belajar adalah kerendahan hati. Membuka hati kita buat Tuhan itu membuat kita bisa melihat kemuliaan Tuhan yang besar. Kita siapkan hati kita untuk persembahan. Saya akan pimpin dengan doa. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini.
buat firman-Mu, buat penyertaan-Mu, buat kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami anak-anak-Mu yang sungguh sangat Kau kasihi. Kami percaya setiap hal dalam kehidupan kami Engkau perhatikan. Tidak ada hal yang kurang Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kami punya Allah yang luar biasa. Dan biarlah siang hari ini Tuhan, kami juga boleh punya kesempatan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan tangan-Mu di tempat ini. Layakkan setiap hati kami dan persembahan kami, biarlah ini boleh menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Persembahan siang hari ini adalah persembahan reguler dan pembangunan. Jadi ada amplop dan juga kantong persembahan ya. Kemudian mengingatkan kembali untuk para jemaat untuk membantu kami menjaga kebersihan gereja dengan membuang sampah dari perjamuan kudus nanti di tong sampah di dekat pintu keluar. Oke, ini menunggu tayangan tentang ini ya, infokasi. Oke, bagi jemaat yang belum memiliki komsel, saya menghimbau untuk tidak segan-segan untuk berani bertanya, saya ini belum berkomsel, saya pingin komsel, rumah saya di wilayah ini, kira-kira saya bisa ikut di Casey yang mana? Nanti boleh tanya ke pelayan-pelayan Tuhan atau asyir yang ada mungkin bisa membantu dan memberikan informasi. Kemudian info untuk quick word setiap hari Rabu. Wah, udah ditepuk tangan ini. Setiap hari Rabu ya, jangan lupa melalui IG live @royals.surabaya setiap jam 12 siang. Akan dilayani oleh saudara kita Hansen Kuswanto as member of Greater Ministry. Atasan saya ini. Oke. Minggu depan kita akan dilayani oleh saudari kita Maria Lipesik as Royal Kids Pastor. Oke, jangan lewatkan ya ibadah minggu depan. Kemudian ada pengumuman KLC. KLC ini akan diadakan tanggal 2 sampai 4 September 2025 di Rock Lembah Pujian Denpasar, Bali. Kalau dilihat dari fotonya pembicaranya luar biasa semua. Jadi coba dicek kalendernya masing-masing. Siapa tahu berkesempatan untuk ikut, ayo kita ikut kegiatan ini. Kemudian hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025, hari Minggu ya, mulai jam 9 pagi sampai jam 1 siang di lantai 1 ada kegiatan donor darah. Jadi bagi jemaat yang ingin ikut boleh datang lebih awal sebelum ibadah. Oke, berikutnya saya undang Bapak Hizkia. Oh udah, diterusin dulu, oke. Oke, setelah itu sebelum pulang jangan lupa mampir di booth hospitality, ada es jelly susu. Jadi sebelum kita makan siang kita minum es jelly susu dulu. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Hana. Royal sama-sama berdiri. Malam-malam ke rumah Fitri makan ikan di bawah pohon jati. Kasih salam kanan kiri, katakan Tuhan berkati. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Sama-sama angkat kedua tanganmu Royals. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan kasih karunia. Kemanapun engkau melangkah, kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau akan berjalan, kuasa, kasih, serta hikmat Allah Maha Tinggi nyata di dalam kehidupanmu dan melalui kehidupanmu. Kristus diberitakan, Kristus dirasakan oleh banyak orang karena engkau ada di sana. Karena engkau memberitakan Allah yang mulia, the King of Majesty itu nyata dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, pergilah, jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.
dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah Tuhan Yesus akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan akhir zaman. Kami terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya katakan amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jadi berkat. God bless you all.